Tahun 2020, dunia berubah selamanya. Satu virus menghentikan pesawat, mengunci kota, memisahkan keluarga, dan mengambil jutaan nyawa manusia. Lebih dari 700 juta orang di seluruh dunia terinfeksi. Lebih dari 7 juta orang meninggal. Di Indonesia saja, jutaan kasus tercatat dan ratusan ribu nyawa hilang. Ini bukan cerita fiksi, ini tragedi nyata. Namun hari ini, bukan angka kematian yang ingin kita bahas. Ada satu pertanyaan yang selama ini jarang disentuh. Kenapa dokumen simulasi pandemi sudah dibahas bertahun-tahun sebelum COVID muncul? Kenapa dalam email tahun 2017 kata pandemic simulation sudah muncul? Dan kenapa nama Jeffrey Epstein, seorang terpidana kasus kejahatan seksual, muncul di jalur komunikasi elit kesehatan, keuangan, dan kebijakan global? Sebelum bicara soal dokumen, email, dan elit global, kita harus sepakat dulu soal satu hal. COVID-19 itu nyata, kejadian yang benar-benar mengubah hidup manusia. Secara global, lebih dari 700 juta orang terinfeksi, lebih dari 7 juta nyawa hilang. Itu artinya setiap hari, selama bertahun-tahun, ribuan keluarga di dunia harus menerima kabar duka. Indonesia juga tidak luput, lebih dari 6,8 juta kasus tercatat, sekitar 162 ribu orang meninggal dunia. Dan itu bukan angka kecil, itu adalah orang tua, saudara, teman, tetangga. Dari grafik perkembangan COVID-19 di Indonesia, kita bisa melihat gelombang demi gelombang. Tahun 2020, kasus mulai naik perlahan. Tahun 2021 hingga 2022, lonjakannya brutal. Rumah sakit penuh, tenaga medis kelelahan, dan kematian melonjak tajam. Baru setelah itu, perlahan grafik menurun. Tahun 2024 hingga 2025, kasus baru hampir mendatar. Artinya Indonesia pernah berada di titik paling gelap, dan kini pandemi relatif lebih terkendali. Namun jangan salah paham, fakta bahwa pandemi kini mereda tidak menghapus dampak yang sudah terjadi. Dan justru karena dampaknya sebesar ini, pertanyaan berikutnya menjadi penting. Kalau pandemi ini benar-benar menghancurkan dunia dan jutaan nyawa benar-benar melayang, kenapa ada pihak-pihak yang sudah membahas, mensimulasikan, dan mempersiapkan skenario pandemi jauh sebelum semua ini terjadi? Dan bagaimana jika benar pandemi ini memang sudah direncanakan sebelumnya? Beberapa tahun setelah pandemi mereda, pemerintah Amerika Serikat membuka kembali sebuah arsip besar, sekitar 3 juta halaman dokumen yang dikenal publik sebagai Epstein Files, dirilis oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dokumen-dokumen ini berisi email, memo internal, dan korespondensi pribadi milik Jeffrey Epstein, seorang terpidana kejahatan seksual yang selama hidupnya berada sangat dekat dengan lingkaran elit global. Nama-nama besar muncul di dalamnya, politisi, pengusaha, tokoh berpengaruh dunia. Dan salah satu nama yang paling sering disinggung adalah Bill Gates. Salah satu dokumen paling banyak dibahas adalah sebuah email bertanggal 3 Maret 2017. Subjek email itu berbunyi, BGC3, Deliverables and Scope. Email ini ditunjukkan langsung kepada Bill Gates, menggunakan sapaan akrab, dan membahas ruang lingkup pekerjaan strategis yang sedang disusun. Di dalam email tersebut tercantum 5 bidang kerja utama, mulai dari data kesehatan digital, neuroteknologi, hingga isu pertahanan nasional. Namun ada satu poin yang langsung membuat banyak orang berhenti membaca. Bunyi poin itu adalah follow-up recommendation and/or technical specification for strain pandemic simulation. Simulasi pandemi. Kalimat itu ditulis tahun 2017. 2 tahun sebelum dunia mengenal kata COVID-19. Dan yang membuatnya semakin sensitif, tidak ada penjelasan detail tentang virus apa yang dimaksud, atau skenario pandemi seperti apa yang sedang disimulasikan. Dokumen ini tidak mengatakan pandemi akan terjadi. Namun satu hal jelas, konsep pandemi sudah dibahas secara teknis sebagai bagian dari perencanaan strategis.
Inilah titik di mana publik mulai bertanya, bagaimana mungkin kata pandemic simulation sudah menjadi bagian dari dokumen kerja jauh sebelum dunia benar-benar dilanda pandemi? Dan pada Oktober 2019, hanya beberapa minggu sebelum kasus pertama COVID-19 diumumkan, dunia kembali menyaksikan sebuah latihan besar, sebuah simulasi pandemi coronavirus. Dunia belum lockdown, namun di balik layar, sebuah latihan besar sedang berlangsung. Namanya Event 201, sebuah simulasi pandemi global yang diselenggarakan oleh Johns Hopkins Center for Health Security, World Economic Forum, dan Bill and Melinda Gates Foundation. Skenario yang disimulasikan untuk wabah coronavirus baru yang menyebar cepat di seluruh dunia. Dalam simulasi tersebut yang dibahas bukan hanya soal kesehatan, tapi juga koordinasi pemerintah lintas negara, distribusi vaksin dan obat, peran perusahaan farmasi, respon pasar dan ekonomi, pengelolaan informasi publik, hingga bagaimana media dan media sosial merespon krisis. Latihan ini melibatkan perwakilan industri farmasi, lembaga keuangan, organisasi internasional, dan pembuat kebijakan. Sekali lagi, Event 201 tidak menyebabkan COVID-19. Tidak ada bukti bahwa latihan ini menciptakan virus. Tidak ada bukti bahwa ini adalah perencanaan wabah. Tapi banyak yang percaya karena waktu pelaksanaannya. Event 201 digelar 18 Oktober 2019. 6 minggu kemudian, dunia mulai mendengar laporan tentang pneumonia misterius di Wuhan. Dan dalam hitungan bulan, seluruh planet berada dalam krisis. Dan disinilah kita mulai masuk ke analisis yang lebih dalam. Bagaimana bisa pandemi sudah lama diperlakukan sebagai kategori strategis bahkan finansial, jauh sebelum krisis itu benar-benar datang. Di titik ini, kita masuk ke analisis yang lebih dalam. Analisis ini datang dari Sayer Ji, founder Green Med Info, senior advisor Maha Action, dan salah satu tokoh yang meneliti langsung dokumen Epstein Files. Perlu ditegaskan sejak awal, Sayer Ji tidak membahas asal-usul COVID-19. Ia juga tidak menyatakan virus ini diciptakan atau dilepaskan secara sengaja. Fokusnya pada apa saja yang sudah ada sebelum pandemi datang. Menurut analisisnya, jauh sebelum COVID-19 muncul, pandemi sudah diperlakukan bukan sekedar sebagai ancaman kesehatan, melainkan sebagai kategori strategis, bahkan sebagai kategori finansial. Dokumen-dokumen yang ia rujuk, email internal, memo perencanaan, dan catatan komunikasi sejak 2011 hingga 2019 menunjukkan bahwa vaksin, pandemi, dan kesiapsiagaan global sudah dibahas dalam konteks pendanaan, investasi, dan struktur jangka panjang. Contohnya pada tahun 2011, dalam korespondensi yang melibatkan eksekutif JP Morgan dan Jeffrey Epstein, muncul frasa yang sangat spesifik. Additional money for vaccines. Bahasanya bukan darurat, bukan respon krisis. Bahasanya adalah bahasa perencanaan modal. Di tahun-tahun berikutnya, pandemi mulai muncul sebagai apa yang disebut funding vertical. Bidang khusus yang dianggap layak untuk struktur donor advice fund dan investasi terdampak. Artinya pandemi tidak lagi diperlakukan sebagai peristiwa langka, melainkan sebagai domain permanen yang bisa dipersiapkan, dibiayai, dan dikelola. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang membungkam semua ini? Disinilah nama Jeffrey Epstein kembali muncul, bukan sebagai pelaku kriminal yang kita kenal dari berita, melainkan sebagai perantara. Dalam berbagai dokumen, Epstein berperan sebagai penghubung antara lembaga keuangan dan filantropi, perantara komunikasi strategis, bahkan fasilitator penempatan karir di bidang vaksin, reinsurance pandemi, dan kebijakan global. Ada dokumen yang menunjukkan bahwa Bill Gates secara tertulis pernah meminta Epstein mewakili kepentingan Boris Nikolic dalam urusan finansial dan logistik tertentu. Yap, menjadi persoalan bukan sekedar siapa Epstein, tetapi kenapa sistem sebesar ini bersedia menggunakan dia sebagai penghubung. Menurut Sayer Ji, inilah titik rapuhnya tata kelola global.
Karena ketika simulasi pandemi, dana vaksin, instrumen keuangan, paten teknologi, dan narasi kebijakan, semuanya terhubung melalui jaringan kecil orang-orang yang berpengaruh. Dan salah satu simpulnya adalah figur dengan rekam jejak seburuk Epstein. Maka yang dipertaruhkan bukan teori konspirasi, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik. Sekali lagi ini tidak membuktikan bahwa pandemi diciptakan atau direncanakan sebagai wabah nyata. Namun dokumen-dokumen ini menunjukkan. Di titik ini, ada satu hal yang harus ditegaskan dengan jujur. Dokumen-dokumen ini tidak membuktikan bahwa COVID-19 dibuat secara sengaja. Virus dilepas oleh elit global. Bill Gates mengendalikan pandemi dunia. Itu tidak ada buktinya. Namun dokumen-dokumen ini memang menunjukkan sesuatu yang lain. Bahwa jauh sebelum pandemi terjadi, simulasi sudah dilakukan. Dana sudah disiapkan. Instrumen keuangan sudah dirancang. Struktur kebijakan sudah dibangun. Pandemi tidak dibuktikan sebagai rencana, tetapi dipersiapkan sebagai kategori strategis, mencari keuntungan dan secara tidak langsung mengorbankan banyak orang. Ini bukan soal teori konspirasi, ini soal transparansi dan akuntabilitas. Karena bertanya bukan kejahatan, dan sejarah selalu menunjukkan satu hal, krisis besar seringkali menguntungkan mereka yang sudah siap lebih dulu.